Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi sahabat yang mengikuti cerita tentang ramalan Jayabaya perihal kemunculan Satrio Piningit, tentu telah mengetahui istilah adanya zaman Kolobendu dan Kolosubo. Lantas apa dan bagaimana maksudnya? Semoga penjelasan ini dapat menjawabnya. Raja Kediri, Prabu Jayabaya tahun 1135 hingga 1159 dikenal dengan tulisan-tulisannya yang disebut sebagai Ramalan Jayabaya. Ramalan itu tertulis dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitikwaya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babad Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban, sebagaimana tertulis dalam bait berikut, yang terjemahannya, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi atau kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan, di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang Satrio Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satrio Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, pada bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa. Tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio terpingit. Konon Satrio Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa. Berwatak tegas, paras Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Weda, itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidak mungkin Satrio Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito pada tahun 1802 hingga 1873, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan tersebut adalah mengenai datangnya zaman Kolobendu, yang menurut Candra Sengkala atau angka tahun Jawa datang pada tahun 1997. Zaman Kolobendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolosubo yang menurut Candra Sengkala bertepatan dengan tahun 2025.
Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Bait yang mengangkat tentang ramalan ini terjemahan bebasnya berbunyi zaman Kolobendu atau carut marut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025. Salah seorang pakar spiritual mengatakan bahwa tahun 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya zaman Kalabendu. Adapun ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya jika terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara, artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau berada di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya rakyat menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang. Maka tunggulah kedatangannya nanti jika sudah datang. Zaman Kolosubo atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosube artinya Alembono atau diakui dan dihormati oleh dunia, jelasnya. Sahabat yang saya muliakan, demikianlah paparan mengenai zaman Kolobendu dan zaman Kolosuba. Tidak ada paksaan untuk percaya pada sebuah ramalan, sebab segala kejadian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta. Namun menghargai dan menghormati pesan-pesan leluhur merupakan tindakan yang terpuji. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Atas hal yang kurang berkenan atau tidak berkenan di hati sahabat semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.